Dari quick short dan algoritma sorting lainnya, kita masuk ke algoritma searching. Nah, algoritma searching ini digunakan untuk mencari suatu data di dalam deretan atau sekumpulan data. Nah, proses ini sering digunakan pada kehidupan nyata. Nah, seperti halnya pengurutan, pencarian juga dapat dilakukan dengan beberapa metode pencarian. Salah duanya di sini adalah pencarian beruntun atau sequential search sama metode bagi dua atau binary search. Nah, pada sequential search di sini dapat dilakukan pada data yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Nah, pencarian beruntun atau sequential search ini dilakukan dengan melakukan penelusuran data satu persatu, kemudian dicocokkan dengan data yang dicari. Jika tidak sama, maka penelusuran dilanjutkan. Jika sama, maka penelusuran dihentikan. Berarti data telah ditemukan. Nah, artinya ketika kita punya suatu target atau keywords di sana, misalnya 62, kita akan mencari nilai 62 di suatu deretan data, maka kita akan mencari indeks per indeksnya. Misal 1, 2, 3, 4, 5 indeksnya dari indeks ke pertama sampai indeks ke-12. Nah, bisa kita lihat di sini 4 tidak sama dengan 62 berarti dilewatkan, 21 tidak sama dengan 62 juga dilewatkan, 63 36 tidak sama dengan 62 juga dilewatkan, 14 itu juga dilewatkan karena dia tidak sama dengan 62. Kemudian 62 ditemukan pada indeks ke-5. Nah, selanjutnya kita mau mencari lagi, berarti di sini indeks per indeks yang kita cari. Ketika sudah ditemukan pada indeks ke-5, ya dia tidak perlu mengevaluasi indeks ke-6 sampai ke indeks 12. Itu tidak perlu. Jadi dia dimulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Namun di sini stopping conditionnya itu ketika nilai yang kita cari atau query-nya itu sudah ditemukan. Nah, ini adalah program ke-6 yang harus kalian coba, yaitu kita memasukkan suatu query nilai, kemudian kita cocokkan pada array yang kita punya di sini. Nah, selanjutnya binary search. Pada binary search di sini dia mencari data pada data yang terurut. Nah, algoritma ini menggunakan metode divide and conquer, di mana sebuah list akan dipecah menjadi dua bagian dan kembali menentukan nilai tengah dan membandingkannya secara terus-menerus hingga ditemukan bahwa nilai tengahnya adalah nilai yang dicari. Untuk melakukan pembagian list tersebut diperlukan sebuah angka tengah. Bila angka yang dicari lebih kecil daripada angka di tengah list, maka algoritma ini akan fokus ke serangkaian indeks yang berada di sebelah kiri list. Begitu juga sebaliknya. Untuk menjalankan algoritma ini, kita harus mengurutkan terlebih dahulu value dari array yang kita cari secara ascending. Jadi, pertama, kalau tadi sequential search itu bisa digunakan pada data yang terurut dan tidak terurut, tapi pada binary search ini ketika kita mau mengolah data yang belum terurut, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Jadi ininya datanya itu sudah terurut dari kecil ke besar. Nah, kita bisa menggunakan algoritma sorting seperti insertion sort, quick sort, atau bubble sort untuk melakukan sorting terhadap data yang akan kita search. Nah, algoritma pencarian ini tergolong cepat karena pencarian tidak dilakukan secara berurutan dari awal list hingga akhir list. Namun dalam penggunaannya di sini kita perlu memastikan bahwa angka yang akan kita evaluasi atau kita search di sini sudah terurut. Nah, algoritma ini juga sangat cocok untuk list yang memiliki indeks banyak dibandingkan dengan
list yang memiliki indeks sedikit. Nah, sebagai contoh kita lihat kita punya data 15, 20, 35, 50, 65, 70 ini sudah terurut. Kemudian di sini kita ambil nilai mid-nya atau nilai tengahnya, yaitu dari indeksnya kan di sini kita startnya itu 0, kemudian n-nya itu 6. Maka nilai tengahnya bisa kita cari dari 0 tambah 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, indeks ketiga inilah yang akan menjadi nilai tengahnya. Nah, kita akan membandingkan apakah 35 itu kurang dari 50. Nah, jika ya, maka data di sebelah kiri, data tengah itu kita abaikan. Data tengah dan data kirinya itu kita abaikan. Nah, sekarang kita berarti melihat data indeks keempat sampai indeks N atau indeks yang terakhir. Nah, di sini kita ambil nilai tengahnya dulu dengan cara menambahkan start dan N dari list data ini. Berarti di sini 4 tambah 6 bagi 2 ternyata 5. Maka di sini indeks kelima dijadikan data tengah. Selanjutnya kita cari apakah nilai 65 itu lebih besar dari 50. Ya, karena ya, maka data tadi yang kita ambil adalah sebelah kiri dari 65. Sebelah kiri dari 65 di sini yang kita cari adalah nilai 50. Maka nilai 50 tersebut kita temukan. Nah, ini adalah contoh aplikasi atau implementasi dalam C++ untuk binary search. Nah, ini adalah fungsi utamanya. Berarti di sini kita melakukan sorting dulu. Kemudian kita membagi datanya jadi 2, kita cari data tengah indeksnya, kemudian kita cocokkan apakah data tersebut query-nya sudah cocok dengan query-nya atau belum. Nah, selain itu di sini kita bisa menggunakan sorting ya, mekanisme sorting, misal dengan selection sort. Nah, di sini kalian diminta pada program ke-7 ini, kalian diminta untuk membuat sebuah binary search dengan memasukkan data yang ingin kita cari dulu. Kita masukkan data array-nya dulu, kemudian kita memanggil fungsi selection sort di sini untuk melakukan sorting terhadap data yang kita inputkan. Selanjutnya di sini kita memanggil fungsi binary search untuk melakukan pencarian terhadap suatu nilai yang akan kita cari. Di mana nilai yang akan kita cari itu juga kita inputkan di sini, disimpan ke variabel cari. Nah, itu nanti berarti kalian ada 2 tugas di sini. Adalah yang pertama, kalian membuat fungsi selection sort. Yang kedua, kalian membuat fungsi binary search. Nah, gitu. Oke, kalau selanjutnya di sini maaf ada backsoundnya, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya di sini tugas kalian lagi ya di sini lakukan pengurutan data secara ascending dan descending. Datanya sudah kita sediakan. Kemudian temukan angka 15 dan angka 1 dengan sequential dan binary search. Nah, berarti di sini kalian buatlah menu saja, dibuat menu. Kalian menu untuk memilih cara sorting ya, cara sortingnya. Kalian mau milih pakai sorting apa, misalnya bubble sort, selection sort, insertion sort. Nah, itu kalian buat fungsinya. Nanti tinggal kalian pakai switch ya. Kemudian pilih juga dia mau mengurutkan data secara ascending atau descending.
Nah, setelah itu setelah dapat urutan datanya, itu nanti kalian muncul menu untuk memilih apakah menu search secara sekuensial atau secara binary. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini latihannya sama seperti yang ada di modul praktikum kita, yaitu mengurutkan data naik sesuai atau berdasarkan NIM dan nilai dengan menggunakan metode pengurutan penyisipan sorting, insertion sort, selection sort, dan bubble sort. Kemudian kita mencari data pada NIM ini, kemudian menampilkan nilainya menggunakan pencarian bagi 2. Nah, ubah data yang memiliki nilai 60 dengan Joko, manfaatkan metode pencarian beruntun. Jadi kita mau mengubah data pemilik yang nilainya 60, tapi kita cari dulu yang nilainya 60 itu siapa saja, baru kita ganti dengan Joko. Nah, seperti itu. Baik, itu akhir dari materi kita hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan di drop di grup kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk mendalami lebih dalam tentang algoritma shorting dan searching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.